Sana. Jumpa lagi dengan kita berdua. Istri Syafoni. Suami saya Riki dan kami Pasutri Touring. Oke, pagi ini kita sudah di Pulau Sumbawa, tepatnya di daerah Alas, Stober, Kecamatan Stober. Dan hari ini kita akan bergerak menuju ke Bima. Tapi ini juga jadi ragu ya. Kenapa? Karena kan kita dengar kapalnya yang sampai Labuan Bajo sekarang tuh malam. Nah, kalau memungkinkan kita riding malam sampai langsung naik kapal gimana? Tapi kecapean kali ini ya. Kayaknya iya, terlalu terforsir ya sih. Lihat nantilah ya. Oke, pokoknya itu aja dan sekarang kita siap-siap mau berangkat. Ya, kita doa dulu. Yes. Dan perjalanan kita pun hari ini dimulai. By the way, bagi yang baru tahu kami dari video ini, saat ini kami sedang dalam rangkaian perjalanan Jakarta Larantuka PP menggunakan motor Yamaha NMAX Turbo. Ikuti terus perjalanan kami ya, dan jangan lupa pencet tombol subscribe dan hidupin loncengnya supaya tahu setiap ada video baru dari kami. Dari Alas ini, pertama-tama kita akan menuju ke kota Sumbawa Besar. Pemandangannya selama perjalanan cakep banget. Sana semua silakan nikmatin aja ya. Dan sekali-sekali kita dengerin musik lah ya. Let's go! Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. One by one, billion by billion, and holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Whether you're ready or not. Time for a Inilah sepintas suasana kota Sumbawa Besar, ibu kota Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB. Sabalong Samalewa, semboyan dari Sumbawa Besar yang artinya kurang lebih seimbang antara fisik dan mental. Kalau ini adalah bandaranya yang mengambil nama dari Sultan ke-16 Kesultanan Sumbawa, Sultan Muhammad Kaharudin III. Sebelumnya bandara ini bernama Bandara Brangbiji, tapi kemudian diganti untuk menghormati jasa sang sultan. Kalau kita nggak kemalaman kemarin, sebenarnya kami mau menginap di kota ini. Tapi ya udahlah, kita lihat nanti apakah pas arah balik kita jadi eksplor kota ini atau enggak. Saat ini kita sudah keluar dari kota Sumbawa Besar, tapi masih di wilayah Kabupaten Sumbawa. Mulai dari sini, view-nya didominasi hamparan luas dan datar, dengan sesekali ada penampakan bukit-bukit kecil dari kejauhan. Sanak semua silakan nikmatin aja ya pemandangannya.
Wah, ada SPBU baru nih. Nextnya kita jadi nggak perlu khawatir lagi soal bensin kalau melintas dari Sumbawa Besar ke Dompu, karena udah makin banyak SPBU Pertamina yang tersedia. Wah, dari sini kita bisa melihat pemandangan Teluk Saleh dengan jelas. Ditambah bonus penampakan Gunung Tambora dari kejauhan. Cakep banget ya sana. Untuk sekedar informasi, yang kita lihat sekarang ini adalah bagian dari kawasan wisata dan cagar biosfer dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO, yaitu Samota, Saleh, Moyo, Tambora. Di sana kita lagi makan siang, masih sekitar 1 jam lagi kita sampai Dompu, dan di sini tidak ada sinyal. Mau sinyal. Nol sinyalnya. Jadi dari Alas tadi kita riding sampai Sumbawa Besar. Pokoknya kasihkan riding lah. Tahu-tahu udah 4 jam kita nggak berhenti. Kecuali tadi yang barusan kita di tadi nggak ada nge-vlog ya? Enggak. Tadi Videonya sih ada tapi nggak ada nge-vlog. Sempat bagus lah jadi nge-vlog. So nggak lama nemu tempat makan ini kita berhenti. Dan lagi panas banget, tapi untungnya di sini panas tapi berangin, jadi Ya. untungnya begitu. Jadi dia panas tapi berangin, jadi nggak terlalu gimana, nggak sumuk-sumuk banget. Ini sejujur saya masih ragu apakah gas terus sampai terus nyebrang atau enggak, masih ragu, lihat nanti lah. Kamu gimana? Belum tahu juga. Nantilah lihat gimana nya. Ya. Nah, ternyata kita tuh ada di desa Kuangko. Kuangko sudah masuk Kabupaten Dompu. Kuangko. Ini abangnya tadi kasih tahu nih. Mirip Sandi ya. Tadi kita makan di situ. Makasih ya bang. Iya Pak, hati-hati. Ya, mari bang. Kalau lihat langit kayak gini, yang nyaris tanpa awan di atas kami, sana sudah bisa nebak lah ya, panasnya kayak apa saat kami melintas di sini. Memasuki Kecamatan Manggelewa, hamparan bawang merah seperti ini banyak sekali kami temui di jalan. Tebakan kami, kecamatan ini adalah salah satu penghasil bawang merah terbesar di kawasan ini. Ini adalah pusat Kecamatan Manggelewa. Dari sini, kalau kita belok ke kiri, akan mengarah ke kawasan Tambora. Tapi sekarang kita belok ke kanan. Dan tak lama kita pun masuk di wilayah Kota Dompu, ibu kota Kabupaten Dompu.
Kabupaten Dompu ini dikenal sebagai lumbung jagung nasional karena memang Kabupaten Dompu ini merupakan salah satu sentra penghasil jagung terbesar di Indonesia. Sehingga nggak heran ketika kita memasuki kota Dompu, kita akan melihat patung sepasang petani jagung yang menyambut kita di Taman Rasanggaro ini. Oke, sana kita sudah masuk di kota Dompunya. Ini paling cuma berapa menit lah ya, kita ketemu Alfamart. Terus kita mau berhenti minum dulu. Jadi gimana keputusannya? Belum tahu. Belum tahu. Sekarang jam 2. Jam 2 ke Bima berapa jam lagi ya? Dari sini. Ya sebenarnya pasti masih bisa terkejar sih kalau mau ke sampai langsung, cuman ya nantilah pokoknya. sampai di Bima. Oke, kita lihat nanti, kita mau minum dulu. Karena indikator bensin udah mulai dikit, kita isi bensin dulu. Karena memang sejak dari alas tadi hingga sekarang, kami belum ada isi bensin. Bensin udah full, kita lanjut ngegas lagi. Berpindah dari Kabupaten Dompu, kita masuk ke Kabupaten Bima. Tepatnya di Kecamatan Donggo. Oh ya, setelah melewati Kecamatan Donggo, kita pun melewati Kecamatan Madapangga sebelum kemudian masuk ke Kecamatan Woha, yang merupakan ibu kota Kabupaten Bima. Nah, yang kita lihat ini adalah bandar udaranya Bima. Dulu dikenal dengan nama Bandara Palibelu, sesuai dengan nama kecamatannya. Lalu kemudian namanya diganti untuk menghormati Sultan terakhir dari Kesultanan Bima, yaitu Sultan Muhammad Salahuddin. Dari bandara menuju kota Bima, kita akan disuguhi jalur yang menyusuri pantai Teluk Bima. Dari jalur ini, kita akan disuguhi pemandangan pegunungan Doro Oronboha dari kejauhan. Dan akhirnya kita pun memasuki wilayah Kota Bima. Kota Bima ini merupakan kota madya tersendiri ya, bukan bagian dari Kabupaten Bima. Dan beginilah sekilas suasana Kota Bima di sore hari.
nggak ada di supermarket. Karena kita udah sampai di Bima. Dan kita belum cari hotel lah, lebih tepatnya. Belum cari hotel, jadi kita mau cari dulu. Dan Koriki agak bingung nih sebenarnya. Cari hotel atau langsung gas ke sampai, ya enggak sih? Ya sebenarnya pengen gas sih, cuman Gimana? itulah. Pusing juga nih. Ya udahlah, ademin dulu kepala pakai kopi nak. Ya, kopi lah dulu. Kontak ya kasih tahu. Jadi A few moments later. keputusannya gimana? Gas HP. Sudah beli tiket lagi, jadi nak bisa mundur. Caca taruh. Setelah riding gelap-gelapan sekitar 1 jam lebih, kami pun sampai di Sape. Iya Pak. Sudah beli Ferisi? Oke. Oh, Ferisi ya langsung kontak mereka. Oke. Ya, makasih. Terima kasih. Hah? Ya, Terima kasih, Pak. Gimana Pak? ya situ lampu merah sana. Selamat malam. Kapalnya jam berapa? Jam 9 berangkat apa loading? Jam 9 berangkat. Oh, oke. Berarti ini langsung naik. Iya. Sampai juga kita di Sape dan langsung berangkat. Naik. Ya, terima kasih, Pak. Gimana Bang? Sampai ujung depan? Hah? Benar 2 ya? Oke, kita sudah di kapal. Orang gila, orang gila. Haha. Asiknya tuh karena sekarang ini jadwalnya malam. Iya. Nah, jadi besok pagi itu udah sampai Bajo. Ya, terakhir itu kan kita sampai Labuan Bajo itu berangkat itu pagi, Pagi. jam 7. Jadi kita tuh harus yang nginep, antar nginap di Bima atau nginapnya di Sape.
baru buat ngejarin kapal kan? ya baru paginya tuh udah dekat lah ke Ya. pelabuhan. Betul. Nah sekarang kan berangkat ke kapalnya itu jam 9 dan sudah pakai Verizi, jadi kita nggak perlu takut Betul. kehabisan tiket. Dulu Jadi itu kita harus daftar. datang ke sini, Datang sini kan? beli sini. Jadi Offline kalau kan? misalnya telat bisa nggak dapat tiket. Nah sekarang kita bisa beli Verizi, sudah tahu jamnya, ya udah. Jadi sebenarnya kan kalau berangkat malam dari Kayangan Ya. sampai Pototano subuh, gas langsung ke sini tuh udah bisa sekarang berarti. Iya. Hemat, nggak perlu ini, Nggak pernah hotel. nggak perlu hotel, langsung bisa ini tidurnya di kapal aja. Iya. Besoknya udah sampai Labuan Bajo. Betul. Mantap sih. Cuman ya kalau misalnya langsung kayak gitu pasti mendarat di Bajonya tuh Oleng. Ya, nggak Antara- apa-apa. Kan di Bajo kita bisa healing. Biar olengnya hilang, kita healing. iya. Oke. Ya udah, kita nunggu nih. Sekarang masih jam Belum jam 8 kan? belum, udah. jam 8 belum. kurang 10. Nah, 8 kurang Dan 10. kapalnya berangkat jam 9. Jadi menunggu. Ya, kita menunggu. Oke, jadi kita ini sekarang berada di ruangan VIP-nya. Tambah beban. Per orang ditambah 50.000. Ya, lumayan lah. Mirip kasus yang kita berangkat ke Kupang dulu ya. Mirip ya, yang ke Kupang dulu ya. Tapi dulu itu, tempat tidur kan. Ya, sekarang ini ya bangku-bangku begini lah. Sebenarnya sama kayak kapal yang dari Kayangan Pototano kemarin, kapalnya pasti sama mirip. Nah, cuman kalau kemarin yang VIP-nya nggak bayar, kalau ini bayar sama ABK-nya. Pegang biar tahu kelihatan tempat tidur. Ya tuh. Nah, bangku. Dan kebetulan memang nggak banyak orangnya, cuma hanya beberapa orang. Udahlah. Jadi begitu, terus bekal kita beli nasi tadi. Ini 15.000. Lumayan lah, Isinya. cukup banyak. Tara, malahan terlalu banyak ini. Itu tadi ayamnya 2 potong. Oh ini, oh iya, ayamnya 2 potong. Oke, seperti tadi kata petugasnya sekitar jam 3 atau jam 4 besok kita sampai. Mari istirahat. Barusan ada suara tokek. Gila, di kapal ada tokek. Oke, ini jalan-jalan. Kocak. Ya, direkam malah nggak bunyi. Selamat pagi para penumpang yang terhormat, kawan ASDP. Kita akan segera tiba di Pelabuhan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Kami himbau kepada Anda untuk mempersiapkan diri. Bagi penumpang pejalan kaki, harap tetap duduk di kursi Anda hingga kapal telah bersandar dengan sempurna. Bagi penumpang berkendara, dipersilakan segera menuju kendaraan Anda. Mesin kendaraan hanya boleh dengan mesin standby halang buritan APK, standby halang buritan persiapan kapal sandar. Tali lasing dibuka serta diperhatikan jangan sampai terbawa oleh kendaraan yang akan turun. Atas perhatiannya kami sampaikan ucapan terima kasih, selamat pagi. Jam 4 nyampe nih. Jam 4. Lumayan lah, lumayan pulas walaupun gelombangnya lumayan juga tadi malam, tapi ya Ya, Flores. oke. Akhirnya kita mengaspal lagi di Pulau Ular alias Nusa Nipa alias Cabo de Flores alias Nucalale, tepatnya di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Kita keluar dari pelabuhan ini kira-kira jam 4:30 pagi. Namun saat ini kami bingung juga nih mau kemana pagi ini. Di pintu keluar pelabuhan ini sih ada warung yang buka. Tapi kayaknya kita coba keluar dulu deh. Siapa tahu ada tempat lain yang lebih nyaman buat istirahat sambil nunggu jam check-in hotel.
Nah, buat yang pengen tahu suasana kota Labuan Bajo saat lagi sepi, beginilah keadaannya. Hampir nggak ada orang lain di jalan, cuma kami. Ternyata nggak ada tempat yang buka sana. Jadi kami balik lagi lah ke pelabuhan. Dan akhirnya setelah dari kapal jam berapa tadi tuh? Jam 4 subuh. Terus kita nunggu di kantinnya. Ada yang pokoknya pas keluar pelabuhan di sebelah kanan tuh ada tempat duduk-duduk, ada food court gitulah. Kita nunggu sampai jam 6 kayaknya. Udah setelah itu cari penginapan. Kita sarapan dulu, cari kopi dan ya makan pagi. Lalu akhirnya kita nunggu lagi di hotelnya sampai sekarang ini kita baru check-in jam 12 ya? Jam 12. Tapi ya menunggu berfaedah lah karena bisa ngedit juga. Tadi pas lagi nunggu di resto hotelnya Ko Riki sambil ngedit dan sekarang lanjut ngedit lagi. Jadi memang kami selama touring ya bawa laptop ini gampang ringan kan jadi enak. Dan cukup lumayan lah powerful jadi bisa ngedit lanjut sedikit-sedikit. Betul. Dan akhirnya bisa mandi. Ya, gila udah 2 hari ya berarti ya. Seharian lah. Enggak lah, seharian. Nah, jadi gitulah sana. Itulah perjalanan kami hari ini dari kok Sape. Iya dari dari Alas Stober. Alas Stober. Stober Alas sampai ke Labuan Bajo. Terus hari ini kayaknya kita ndak inilah ya, karena hari ini mau ngejarin ngedit. Habis itu mau ngejarin mau istirahat juga karena capek banget dan kayaknya untuk hari ini kita cuman putar-putar daerah wisata Labuan Bajonya cuman buat makan aja paling nanti. Jadi kayaknya hari ini kita tutup aja videonya sampai di sini. Habis itu mungkin next videonya sudah perjalanan kita ke mana? Kita mau ke Desa Denge ya? Desa Denge. Nah, ini ada info katanya Wairebo lagi tutup karena barusan longsor. Wah. Aduh, 2 kali kesini, 2 kali nggak berjodoh sama Wairebo tuh kesal banget sih. Tapi kita lihatlah beberapa hari lagi. Oke lah. Semoga perjalanan kita aman-aman aja ya. Jangan ada longsor-longsor susulan lagi. Dijauhkan dari segala yang jahat. Dari segala bahaya juga. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Masih bersama kami. Pasutri Turi. Bye-bye.